Welcome to InfoSport. Please like, subscribe, and comment, guys. Waspadai Bahrain bahwa cara licik pertamanya ketika menghadapi lawan di kandangnya sendiri. Bahrain menggunakan sorotan laser hijau untuk mengganggu konsentrasi dan membuyarkan konsentrasi pemain lawan. Meskipun FIFA dan AFC telah menghimbau dan melarang beberapa kali, tetapi Bahrain masih tetap melakukannya. Sehubungan dengan itu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu sangat kecewa ketika strikernya Ayase Maeda terkena sorotan laser hijau yang dilakukan oleh para supporter fanatik Bahrain dalam upaya untuk membuyarkan konsentrasi pemain lawan, dan Bahrain melakukan berbagai cara untuk bisa menang dalam laga yang dimainkan di kandangnya sendiri. Kelicikan ini terbukti pada saat striker Jepang Ayase Maeda yang diganggu dan terancam dengan sorotan laser hijau yang disorotkan ke bagian wajahnya dan matanya dengan maksud dan tujuan agar konsentrasinya buyar. Dari sisi lain, penggunaan laser ini Bahrain berusaha agar bisa menang melawan Jepang, meski pada kenyataannya Jepang lebih tangguh dan lebih kuat. Selain itu, cara licik yang kedua yang sering dilakukan dan diterapkan oleh Bahrain adalah dengan melakukan diving, yaitu gerakan berguling-guling sebagai trik yang licik, di samping juga sebagai tindakan permainan yang tidak sportif dan juga sebagai tindakan yang banyak membuang-buang waktu agar bisa memanfaatkan kemenangan lewat aksi diving tersebut. Perlu diingat bahwa aksi diving yang dilakukan pemain Bahrain ditujukan untuk mengelabui dan menipu wasit, seolah-olah dia terkena pelanggaran oleh pemain lawan, yang pada kenyataannya tidak demikian. Padahal aksi diving tersebut ditujukan semata-mata untuk memperoleh hadiah, apakah berupa tendangan bebas atau hukuman tendangan penalti dari wasit. Seperti beberapa contoh aksi diving yang dilarang keras oleh FIFA yang pernah dilakukan oleh beberapa pemain top seperti David Luiz dan sebagainya. Seperti aksi diving yang dilakukan oleh David Luiz yang dikecam oleh FIFA dan tidak diakui karena dia melakukan aksi diving, dan dibalik dari aksi tersebut dia hanya berpura-pura terjatuh dan merasakan sakit dan mengerang. Namun dibalik itu dia menyongsongkan senyuman yang sangat indah. Kelicikan lewat aksi diving inilah yang disebut sebagai cara yang sering digunakan oleh klub atau timnas negara untuk berusaha memenangkan di suatu laga atau pertandingan. Kelicikan yang ketiga adalah karena presiden atau ketua Federasi Sepak Bola Asia berasal dari negara Bahrain, maka disinilah kesempatan bagi Bahrain untuk menunjuk wasit yang berasal dari negara tetangganya, yaitu Oman, di mana bukan hanya satu wasit saja, tetapi terdapat 5 wasit yang dalamnya termasuk wasit asisten, wasit 1,
asisten wasit juga, official wasit dan wasit semuanya dari Oman. Dan tentunya ada apa di balik skenario ini yang dilakukan Salman, bahwa Federasi Sepak Bola Asia atau AFC telah menunjuk wasit dari negara tetangga Bahrain yaitu Oman untuk memimpin di laga antara Bahrain melawan Indonesia yang digelar pada 10 Oktober 2024. Padahal AFC begitu juga FIFA sudah mengetahui secara jelas pastinya bahwa wasit Ahmed Al-Kab dari Oman jelas-jelas termasuk salah satu wasit yang memiliki rekam jejak buruk dan kontroversi dalam memimpin berbagai laga, dan yang dicemaskan adalah apakah ada mafia di balik penunjukan ini yang dapat membuat adanya main mata yang sudah diatur oleh AFC agar Bahrain bisa memenangkan dalam laga menghadapi timnas Indonesia. Seperti dilansir dari Transfer Market bahwa wasit Ahmed Al-Kab dikenal sebagai wasit yang ringan tangan. Julukan ini diberikan karena dia sangat mudah untuk memberikan kartu di setiap laga atau pertandingan. Adapun kritikan yang keempat adalah Bahrain menyuruh wasit Oman ini untuk bermain-main dengan VAR atau video assistant reference, seolah-olah keputusannya dianggap benar. Wasit Ahmed ini dikenal sebagai wasit yang aneh dalam membuat keputusan yang selalu berubah, dikarenakan keputusannya sangat aneh. Padahal sebelumnya dia hanya memutuskan memberikan tendangan bebas atas pelanggaran terhadap Alham dan pemain Arab Saudi yang dijagokan oleh pemain Taiwan Sarawi Pantong, dan secara tiba-tiba dia merubahnya dengan memberikan keputusan tendangan penalti setelah pura-pura berdiskusi dengan video VAR atau video assistant referee